Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian. Sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei. Selamat mendengarkan, selamat memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, bahagia rasanya menyapa Anda pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam program yang sangat luar biasa, yaitu Oasis Fajar. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kami sebelum melakukan aktivitas kami masing-masing hari ini, terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Satu ayat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya baca di dalam nama Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah, judul renungan kita, yaitu satu-satunya jalan menuju ke surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting bagi iman orang Kristen, yaitu tentang keunikan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya secara sengaja mencantumkan tema perenungan kita pada saat ini, yaitu satu-satunya jalan menuju ke surga adalah Yesus. Saya akui bahwa tema ini terlalu eksklusif, tema ini terlalu tertutup, dan bahkan cenderung tema ini sangat fanatik. Tema ini merupakan perdebatan teologis antara iman orang Kristen dengan yang bukan iman Kristen. Sekaligus tema ini memperlihatkan keunggulan dan kehebatan iman Kristen itu sendiri. Tentu kita sering mendengar pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Artinya ada banyak cara untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya kita ingin pergi ke ujung pandang dari kota Palu, kita bisa lewat darat dengan naik mobil. Mobil juga banyak pilihannya. Bisa naik bis, bisa juga dengan kendaraan pribadi, dan juga bisa melalui roda 2 atau kendaraan motor. Kita bisa memilih dengan melalui udara, pesawat, dan juga ada melalui laut atau kapal laut. Kita bisa pilih sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita bisa tiba di tempat tujuan di kota ujung pandang dengan melalui perjalanan. Ada 2 bahkan sampai 3 pilihannya untuk tiba di ujung pandang. Tapi untuk urusan sorga, kita tidak mungkin bisa memakai pepatah dunia ini. Sebab surga bukan Roma, surga bukan ujung pandang, dan Roma bukan surga. Begitu juga ujung pandang bukan surga. Saudaraku, kita mungkin bertanya, lalu bagaimana dengan jalan ke surga? Apakah ada banyak jalan menuju ke sana? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sepele, bukan juga pertanyaan yang kurang penting. Sebab bukankah pertanyaan ini menentukan hidup matinya kita di dalam kekekalan? Fakta memperlihatkan kepada kita bahwa begitu banyak pemimpin agama, begitu banyak nabi yang pernah hidup di muka bumi ini,
begitu banyak rasul, begitu banyak orang pintar, begitu banyak orang kaya, banyak orang berpengaruh yang pernah berdiri di muka bumi ini. Namun tak satu pun dari mereka yang pernah berani berkata bahwa mereka jalan menuju ke surga. Hanya Yesus, satu-satunya pribadi yang pernah hidup di muka bumi ini, yang dengan lantang dan berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita untuk memikirkan bagaimana seharusnya respon kita yang benar terhadap keunggulan iman kita kepada Yesus yang merupakan satu-satunya jalan menuju ke surga. Apa respon kita ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang adalah satu-satunya jalan menuju ke surga? Saya mencatat paling tidak ada 3 respon kita untuk meresponi bahwa kita punya Tuhan. Yesus namanya adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Respon pertama, kita seharusnya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, mempercayai Yesus berarti mengalami penebusan dalam darah Kristus. Mempercayai Yesus berarti mengalami pengalaman diampuni, mengalami pengalaman dibebaskan, dan mengalami pengalaman dibenarkan oleh karya salib Kristus. Mempercayai Yesus berarti menyerahkan diri kita untuk dipimpin, dikendalikan oleh Dia. Mempercayai Yesus berarti kita sudah menjadi milik Yesus. Bukankah ini kabar gembira untuk kita? Bukankah ini kabar harapan untuk saya dan untukmu? Bukankah ini kabar yang melebihi kabar apapun yang sedang kita dengarkan di dunia ini? Bukankah berita ini melebihi berita coronavirus yang sedang mewabah hari-hari ini? Berita ini mengingatkan kita ada satu juru selamat. Ada juru selamat yang menebus dosa kita. Ada juru selamat yang senantiasa bersedia mengelurkan tangannya untuk menolong kita. Kita harusnya mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah kabar gembiranya, bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat. Saudaraku, saya mencoba mendekati bagian ini dengan sebuah ilustrasi sederhana tentang kartu tanda penduduk atau KTP. Bukankah KTP menunjukkan tentang namamu, tentang statusmu, tentang pekerjaanmu, serta identitas lainnya tentang dirimu sebagai bagian dari masyarakat? Bukankah bagi dunia begitu penting sekali untuk mengetahui identitas seseorang? Karena identitas seseorang sangat identik dengan kepercayaan. Bahkan ada pula sebagian orang semakin dihargai karena identitas yang dia miliki. Karena dalam identitas tercantum pengakuan akademik yang merupakan pencapaian dalam hidup kita. Karena dalam identitas tertulis pekerjaan yang sedang kita lakukan setiap hari. Semua informasi itu seakan menjadi penentu kepercayaan dan penentu kehormatan. Itulah ukuran yang ada di dunia ini. Namun tahukah kita sebagai orang Kristen bahwa identitas kita bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki. Bukan juga karena kita mempunyai identitas yang lebih terhormat dari orang lain. Bukan juga terletak pada harta kekayaanmu, jumlah rekeningmu di bank, jumlah uangmu yang tersimpan di deposito. Bukan juga terletak pada mobil mewahmu, rumah mewahmu. Bukan itu. Bukan terletak pada jabatanmu. Bukan terletak pada popularitasmu. Bukan terletak pada hal-hal yang kau capai, yang kau raih selama ini. Bukan. Tapi identitas kita ditentukan oleh siapa pemilik kehidupanmu? Siapa pemilik kehidupan kita? Bukankah pemilik kehidupan kita adalah Yesus yang merupakan satu-satunya jalan menuju ke surga? Yesuslah pemilik kehidupan kita. Yesus telah membayar lunas segala dosa kita. Kita mendapat status yang begitu spesial, begitu istimewa, yaitu diperlakukan sebagai anak.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak kita harusnya mempercayai kepada kemampuan Bapa kita untuk menolong kita, kemampuan Bapa untuk melindungi, kemampuan Bapa untuk menjaga kita. Bahkan kita juga percaya akan kesetiaan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai anak, kita seharusnya percaya bahwa Bapa tidak mungkin memberikan batu ketika kita anaknya meminta roti, atau memberikan ular ketika kita anaknya meminta ikan. Bahkan ketika saat kita semua sedang dilanda dengan coronavirus 19 ini, saya masih tetap percaya dan tetap yakin bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu paham perasaan kita. Mari kita tetap percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah respon yang pertama. Respon yang kedua, kita seharusnya melayani Yesus sebagai bukti kasih kita kepadanya. Jangan pernah berhenti menjadi berkat. Mari menjadi berkat untuk orang lain. Mari melayani Yesus, karena kita tahu kita sudah punya jalan menuju ke surga. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pengenalan kita yang benar terhadap seorang membuat kita mengambil keputusan untuk percaya kepadanya atau tidak. Dan sewaktu kita telah menemukan sesuatu yang patut kita percaya dari seseorang, maka kita pun tidak segan-segan melakukan sesuatu bagi orang itu. Apalagi bila orang itu telah berbuat hal yang sangat berarti bagi kita. Dia mungkin telah membantu kita pada saat kita sangat membutuhkan. Dia mungkin telah rela memberikan tenaganya, pikirannya, waktunya, dan mungkin juga uangnya demi keselamatan kita. Kita pasti berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang itu. Kita menjaga perasaannya. Kita juga merawat semua pemberiannya, karena kita tahu itu bernilai, berharga. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, respon kita yang benar sewaktu menyadari bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita adalah melayani Dia. Bukankah kita telah memiliki identitas yang begitu kuat? Kita sudah diterima sebagai anak. Maka seharusnya kita melayani Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi hidup kita berpusat kepada Kristus. Alasan kita untuk hidup bukan lagi untuk mengejar dunia semata. Bukan hanya untuk uang kita hidup, bukan hanya untuk mengejar harta, bukan hanya untuk memenuhi gengsi kita, tapi semua yang kita lakukan berpusat dan untuk Kristus. Sehingga tidak ada lagi iri hati ketika seorang yang lebih kaya daripada kita. Tidak ada lagi sikut menyikut demi mendapatkan jabatan. Kita tidak jadi sombong karena ketampangan kita. Kita tidak jadi angkuh karena kegantengan, kecantikan, kepintaran kita. Tetapi semua itu justru membuat kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, saya tidak membatasi pemahaman melayani Tuhan pada satu lingkup, yaitu saat kita berada di gedung gereja melakukan pelayanan, saat kita menjadi pemain musik, menjadi singers, menjadi penari, menjadi penerima tamu. Sekalipun saya tahu bahwa itu juga merupakan pelayanan kepada Tuhan, namun melayani Yesus begitu luas. Bukan hanya pada saat berada dalam gedung gereja, tapi melayani Yesus dapat dilakukan di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia pemerintahan, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di dunia perbankan, di tempat parkir, di buruh bangunan, di kebun, di sawah, di ladang, dimanapun kita ada, kita bisa melayani Tuhan. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita pikirkan apakah kehadiranmu dan kehadiranku di kampus, kehadiranmu dan kehadiranku di sekolah, kehadiranmu dan kehadiranku di kantor, di tempat bisnis telah menjadi berkat bagi orang lain. Sudahkah Kristus dihormati karena kehidupan kita?
Adakah orang makin cinta Kristus karena melihat hidup kita? Adakah air mata terhapus karena kehadiranmu di tengah-tengah orang yang berduka dan sedang menangis? Adakah orang bertikai menjadi berdamai karena engkau hadir di tengah-tengah mereka? Yang tadinya mereka bertengkar, mereka bertikai, tapi kau hadir di sana membawa damai. Ataukah justru sebaliknya, ketika orang yang tadinya hidup mereka rukun baik, tidak ada pertengkaran, tetapi kehadiranmu memecahkan dan membuat mereka bertengkar. Mari koreksi hidupmu. Sudahkah engkau menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah Kristus diterima satu-satunya jalan ke surga karena pemberitaan kita? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu membuat orang akhirnya cinta kepada Kristus. Bagaimana dengan status di Facebookmu? Bagaimana dengan status di Instagrammu? Bagaimana kau menggunakan media sosialmu? Apakah media sosialmu diwarnai dengan kata-kata yang membuat orang memiliki harapan, membuat orang dihargai, membuat orang menemukan pengharapan karena status yang kau tulis ini? Ataukah media sosialmu dipenuhi dengan berbagai macam umpatan, berbagai macam hal yang melukai sesama? Harusnya kita melayani Tuhan karena kita tahu Dia satu-satunya jalan. Mari kita lihat respon yang ketiga. Kita harusnya setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada yang diberkati Tuhan, adakah yang lebih penting dalam hidup ini selain keselamatan jiwamu? Adakah yang bisa hapus air matamu? Adakah yang bisa menebus dosamu? Bukankah semua pertanyaan itu telah dijawab tuntas oleh Yesus ketika Dia berada di kayu salib? Dengan Dia berkata dan berseru, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas, sudah selesai. Yesuslah pemandu jalan menuju ke surga. Dia adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dialah Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 3 memperkenalkan itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 15 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus yang turun dari surga datang ke bumi ini, berjalan-jalan di bumi menemui manusia yang tidak layak ditemui. Yesus yang berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Dia adalah Allah yang datang menjumpai manusia. Dan kita tahu bagaimana Yesus datang menjumpai manusia. Dia naik ke bukit Golgota, Dia serahkan hidupnya, Dia mati di Golgota. Untuk siapa? Untukmu dan untukku. Maukah engkau setia kepada Dia yang telah lebih dahulu setia kepadamu? Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, bukankah semua kebenaran ini membuat kita setia dalam menghadapi tantangan hidup? Karena Yesus adalah pemilik surga, pasti Dia mengetahui persis dan tepat jalan menuju ke surga. Tidak ada istilah mudah-mudahan kamu sampai ke surga. Jaminan Yesus adalah kepastian masuk surga. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus pasti membawa kita ke surga. Dengan mengikuti Dia, kita pasti tidak akan tersesat. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, jalan menuju ke surga hanya satu. Tidak ada jalan lain. Tanpa melalui Yesus, tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa di surga. Sebab keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Saudaraku, jika di dunia ini kita berusaha mencari jalan yang benar agar kita bisa sampai tujuan tanpa tersesat, mengapa kita tidak berusaha
mencari jalan yang benar dan penuh kepastian menuju ke surga. Ada kalimat yang cukup memberkati saya sebagai bagian dari penutup khotbah ini. Sesat di dunia ini masih bisa diatasi. Sesat di dunia ini masih bisa diperbaiki. Tapi sesat di akhirat tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diatasi. Dan sesat di akhirat kekal. Bukan untuk 1 bulan, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 10 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Karena itu, mari jangan pernah memilih jalan yang salah. Jangan pernah tukar yang pasti ini dengan yang tidak pasti. Jangan pernah buang yang pasti ini hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena wanita atau pria. Jangan pernah tukar yang pasti ini dengan yang tidak pasti. Engkau beriman kepada Yesus berarti engkau sedang berada pada alamat yang tepat dan menuju alamat yang tepat. Kiranya ketika kita tahu bahwa kita sudah ada di jalan yang benar, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari percayakan hidupmu ada di tangan Dia. Percayakan hidupmu dikendalikan oleh Dia. Dan mari jangan pernah berhenti melayani Yesus. Engkau pernah khawatir, engkau pernah kecewa karena kau melayani, engkau dikecewakan, dan engkau mulai undur dari pelayanan. Sebagai hamba Allah, melalui firman Tuhan pagi ini, saya ajak kita semua, mari tetap setia melayani Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan, bukti cinta kita kepada Dia. Lalu jangan pernah tukar yang pasti dengan yang tidak pasti. Setialah sampai akhir hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami sudah diberkati oleh firman. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Kami telah memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang merupakan satu-satunya jalan menuju ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harinei mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jalan kehidupan, hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut, mengasihi menyayangimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goyang dan takkan
keselamatan. Satu kasih yang mulia, hanya satu kasih yang setia. datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut, mengasihi menyayangimu. Walau dunia gelap tempat menderu, Oh, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goyang dan takkan tenggelam. jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.